Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir menemani Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, Partai Mahasiswa Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah pada Februari 2002 lalu menuai pro dan kontra, bahkan di kalangan mahasiswa sendiri. Keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari siapa yang menginisiasi berdirinya partai ini atau siapa di balik partai ini, kemudian dari mana sumber dana untuk berdirinya partai ini, dan juga yang paling penting adalah partai ini dinilai berpotensi oleh mahasiswa untuk memecah belah pergerakan mahasiswa yang belakangan memang cukup lumayan kritis terhadap pemerintah. Dan publik juga menyoroti mengapa Partai Mahasiswa Indonesia muncul di saat gencarnya gerakan mahasiswa mengkritik pemerintah. Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber di studio malam hari ini. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan di ujung sana ada Immanuel Ebenezer, Bung Noel, aktivis mahasiswa 98 tapi ya. Selamat malam Bung Noel. Boleh digunakan mic-nya ya. Bagi. Ya, kemudian ada Sultan Rifandi, ini Presma UIN Jakarta 2019 yang juga founder Notifikasi ID ya. Udah. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Di sebelah kiri saya ada Bapak Baroto, Direktur Tata Negara Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Selamat malam Pak Baroto. Selamat malam Mbak Anggi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di ujung sana ada Bung Teddy Gusnaidi, pengamat politik. Nah ini mantan ketua partai juga nih. Pas ini kita undang malam hari ini untuk bicara ya. Terima kasih. Malam ya. Malam. Oke, kami juga mengundang Eko Pratama selaku Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia pemirsa. Namun hingga saat ini masih belum bisa memberikan respon untuk bisa bergabung dalam diskusi ini. Baik, tadi kita sudah melihat di awal bagaimana berdirinya sebuah partai yang menggunakan kata mahasiswa di nama partainya dan juga terdiri dari mahasiswa. Ketua umumnya juga merupakan mahasiswa yang masih aktif. Saya ingin ke Sultan. Respon Sultan sebagai ini aktivis juga dulunya, Presma UIN dan juga yang sering turun ke jalan juga berorasi mengkritik pemerintah dengan dibentuknya Partai Mahasiswa Indonesia ini seperti apa? Dan teman-teman mahasiswa lainnya bagaimana merespon berdirinya partai ini? Ya. Terima kasih Bang Anggi. Saya menjeniskan demokrasi ke dalam dua hal. Pertama demokrasi elektoral dan yang kedua demokrasi substansial. Ketika kita bicara soal demokrasi elektoral maka kita akan berbicara pada wilayah sistem demokrasi yang berjalan secara prosedur. Pemilu misalkan. Nah ketika kita bicara soal demokrasi substansial, maka etos demokratik yang kerap kali dilakukan oleh mahasiswa, dengan itu ada demonstrasi, ada unjuk rasa, itu dalam rangka menjaga kualitas etos demokrasi. Nah ketika kita bicara soal partai, artinya wilayahnya ada pada demokrasi elektoral. Nah soal Partai Mahasiswa Indonesia, saya ingin mencermati pada dua hal. Satu soal asbabun nuzul, yang kedua soal landasan etis. Di dalam asbabun nuzul Partai Mahasiswa ini Indonesia ya, itu harus menjelaskan beberapa hal yang detail. Salah satunya adalah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Di situ kan jelas tentang partai politik, bagaimana kemudian persyaratan untuk membuat partai politik. Dan dalam soal kepengurusan ya, dalam satu provinsi itu ya harus semacam minimal 75% dari jumlah tiap kabupaten kota di provinsi tersebut dan juga berjumlah 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota tersebut gitu loh. Termasuk juga bagaimana kemudian kantor pusat, wilayah sampai tingkat DPC, bagaimana kemudian nomor rekening partai politiknya,
Nah, hal-hal itu harus dijelaskan secara gamblang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang mendanai siapa, yang menggerakkan siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, soal landasan etis. Kita memang mengkritik banyak partai politik hari ini seolah-olah menjadi wahana yang menyeramkan bagi anak-anak muda. Ada feodalisme di sana, ada patron klien tradisional di sana, dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi kalau misalkan Partai Mahasiswa Indonesia ini tidak menjadi antitesa dari segala macam kritikan-kritikan kita pada partai politik yang ada, maka tidak akan ada bedanya antara partai politik yang baru diusung sekarang, yaitu Partai Mahasiswa Indonesia, dan partai-partai politik lainnya. Dan terakhir, identitas mahasiswa itu kan memang terkenal dengan kejernihan kepentingannya, dengan moral force-nya, gerakan moralnya. Jadi dengan bergabung di partai, mendirikan partai itu akan terganggu kejernihan gerakan moral dari mahasiswa itu? Tentu boleh-boleh saja di dalam mengekspresikan demokrasi, apalagi diinstitusikan sebagai partai politik. Tapi kalau tidak ada diferensiasinya, ya, apalagi kemudian tentu kan partai dibikin untuk mengambil kekuasaan. Oke. Begitu loh. Sempat nggak berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa yang mungkin baik junior-junior Anda atau rekan-rekan lain yang masih aktif? Bagaimana responnya dengan saya bahkan kenal sama Eko ya sebagai ketua umum. Bahkan kalau tidak salah belum lama setelah ramai ini orang membicarakan Partai Mahasiswa Indonesia, kita sempat live Instagram bareng kok gitu loh. Terkait dengan wacana 3 periode gitu loh. Jadi suaranya bagaimana? Apa yang dibahas ketika live bareng itu? Ya tentu dia membahas tidak sepakat juga terhadap wacana 3 periode atau penambahan masa jabatan. Tapi poin saya untuk Partai Mahasiswa Indonesia ini, jika emang betul-betul ingin mendapatkan insentif elektoral terhadap masyarakat, kemudian juga ingin mengambil kepercayaan masyarakat, maka pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ideologi partai politiknya, apa agenda partai politiknya, apa yang ingin diperbuat, itu harus dijelaskan secara gamblang. Sayang sekali tidak bisa bergabung ya ketua umum partainya. Kita sudah mencoba mengundang malam hari ini untuk menjawab semua pertanyaan dari Sultan tadi. Oke, sebelum kita lanjut dari sebelah sini saya mau ke nanti dijawab Pak Baroto ya pertanyaan tadi itu mengenai lengkap syaratnya segala macam. Saya ke Bung Teddy. Bung Teddy, kalau Anda melihat tidak masalah mahasiswa mendirikan, bukan tergabung dalam partai lagi ya, mendirikan partai dengan label Partai Mahasiswa Indonesia. Apakah itu juga akan ada khawatir mempengaruhi kemurnian gerakan dan lain-lain? Enggak, jadi kan saya bilang gini, kita mau bicarakan soal apa nih? Kita mau bicara partai politik atau kita mau bicara soal mahasiswa? Ini kan dua hal yang berbeda, jalurnya berbeda. Konteksnya sekarang partai politik yang didirikan oleh mahasiswa, ketua umumnya juga mahasiswa yang masih aktif saat ini. Nah, ini jadi pertanyaan saya kemarin ke BMSI, waktu itu di acara live saya tanya, apakah ketika mahasiswa membuat partai dan menamakan partai mahasiswa, apakah itu melanggar aturan? Jawabannya tidak. Maka ketika dia menyatakan tidak, menjawab tidak, maka saya bilang selesai urusan. Seharusnya tidak lagi diperdebatkan. Karena secara aturan bahwa di undang-undang partai politik itu tidak melanggar dan apalagi sudah punya surat Menkumham. Ya. Oke. Tapi dia mengatakan, oh ini soal etika. Ya. Nah, oke. Kalau soal etika, saya akhirnya membaca beberapa kode etik. Ya. Ada namanya kode etik mahasiswa dan banyak sekali di fakultas, setiap fakultas ada namanya kode etik mahasiswa. Saya baca di dalam itu ada pasal mengenai etika. Ya. Di situ tidak ada ya, pasal-pasal di situ tidak ada yang terkait dengan pernyataan-pernyataan mereka. Kalaupun saya bilang ada, itu kan hanya di fakultasnya dia. Misalnya itu ada ya. Apakah aturan di fakultasnya dia bisa diterapkan di mahasiswa yang berbeda? Kalaupun ada, faktanya memang tidak ada. Ya. Dan penamaan itu pun tidak ada di pasal-pasal itu. Jadi saya bilang, Bang Teddy, kode etik mahasiswa yang berlaku di tiap fakultas dan tiap universitas itu kan dalam konteks ketika dia menyandang status mahasiswa di kampus tersebut. Ya memang. Kalau metode Bang Teddy tadi mengatakan mengutip dan mengambil kode etik mahasiswa di fakultas tersebut untuk dikaitkan pada kancah demokrasi nasional, itu keliru Bang Teddy. Enggak ada yang keliru, saya bilang karena kalau mau bicara begitu kita harus persepsikan yang sama. Bahwa kalau dia membaca begitu maka rujukannya adalah partai politik. Saya tanya sama dia, ketika harus ketua umum itu bertanggung jawab ke siapa? Apakah ke mahasiswa? Tidak, dia bertanggung jawab terhadap Kongres.
Saya ngerti, saya orang partai politik dulu, saya ketua partai. Iya, ya. tapi kan tadi mengutipnya kode etik mahasiswa. Anda melihat dari kacamata mana? Ketika kacamata aturan Anda sendiri. Enggak aku pakai kacamata saya sendiri. Bukan. Kan Saya Bang mau Teddy terusin, tadi bisa? mengatakan kode etik mahasiswa di fakultas tersebut. Itu kan konteksnya kode etik yang secara administrasi, Untuk apa yang kegiatan boleh, mahasiswa. apa yang tidak di kampus itu. Ya betul. Terus salahnya di mana? Lah terus mengapa kemudian dikaitkan Yang disebut Karena bahwa ya, tidak ada larangan tadi, karena tidak ada mahasiswanya pelarangan etik. mengkaitkan. Makanya saya bilang, kalau you punya bicara mengenai etika, harus ada dasarnya apa. Nah dasarnya pun itu sebenarnya kan nggak ada. Poin yang ingin Oke, Anda ya. sampaikan tidak ada pelanggaran etik Oke, dalam itu ya. nah. Oke. Lalu ada alasan lagi memecah belah. Saya ketawa, saya bilang, kalian ada BEM ini, BEM itu, BEM ini, BEM itu. Isunya juga sudah berbeda-beda. Tanpa ada partai politik. Sudah terpecah belah Sudah juga. terpecah-pecah. Oke. Ya? Benar begitu, tanpa ada partai politik gerakan mahasiswa sudah terpecah belah juga. Isunya coba kayak kemarin sebelum kita ada isu partai politik ini. Yang kemarin BMSI isunya ini. Terus yang BEM mana lagi BEM saya nggak Nusantara, ngerti, ada BEM isunya Nusantara, ini ya. gitu. Jadi sudah terpecah-pecah. Jadi saya mau bilang bahwa tanpa ada masalah partai politik ya. Menggunakan kata mahasiswa itu udah terpecah. Nah lalu kata harus itu menjadi pertanyaan saya gitu. Kalau saya mau menggunakan kata mahasiswa, saya harus izin ke siapa? Ya, kata mahasiswa ini saya harus izin ke siapa? Ke BMSI, ke BEM Nusantara, atau ke BEM-BEM yang lain? Oke. Ya, nah, jadi ini kan pertanyaan saya nih. Karena kadang selalu mengatakan harus. Nah, kalau saya mau menggunakan kata mahasiswa, saya harus izin kemana? Oke, boleh. Ternyata, sebentar. Ternyata BEM ini pun menggunakan kata mahasiswa, itu tidak izin juga ke mahasiswa, apalagi BMSI. BMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Oke. Pertanyaan saya, kalian izin nggak ke mahasiswa seluruh Indonesia dengan mengklaim nama seluruh Indonesia? Jadi kalau mau ikut kan saya mengikuti cara berpikirnya mereka, ya. Oke. Cara berpikir Tapi mereka gini, saya gini. ikuti. Oke, sebentar bergantian. Bung Noel, Logika bagaimana? Teddy sangat dangkal ya, dangkal dan lemah. Tadi Teddy bilang gerakan mahasiswa sudah terpecah dengan argumentasi bahwa dengan berbagai macam isu. Sebetulnya itu adalah metode. Metode itu tidak bisa disimpulkan sebuah perpecahan. Karena setiap orang punya cara dalam memperjuangkan cita-citanya. Tapi tetap tujuan akhirnya adalah soal perubahan. Karena kita sama-sama bekas mahasiswa, Ted. Tuh. Nah kemudian tadi yang Bung Teddy bilang bahwa Nah, lu jawab dulu tuh. kawan-kawan ini sudah bersepakat tentang membawa nama Anda membantah mahasiswanya. pernyataan Itu saya. sudah disepakati. Tapi tidak ada jawabannya Oke, nih. Mana sebentar. Itu sudah disepakati. Ted. Harus izin dari mana penggunaan kata tunggu, mahasiswa? enggak. katanya? Karena Dia itu bukan bilang soal tidak ada tapi itu perpecahan. sebuah kesepakatan Oke. yang Enggak, tidak ada perpecahan. Coba direkomendasikan sebutkan oleh di semua mana. kampus yang ada di Republik ini. Gitu loh. Ini nggak Presentasinya menjawab nih. adalah kampus-kampus. Ini kayak saya pernah di lembaga kampus. Ketua DPM. Kemudian kawan kita ini pernah jadi BMC. Kita akhirnya bikin sebuah kesepakatan, sebuah aliansi. Itulah dasarnya, Ted. Nggak aku menjawab, gini, nggak menjawab. jangan Itu nggak sampai menjawab. Teddy ini menjadi Nggak menjawab itu. Analisisnya dangkal. Enggak, Oke, Anda Bung Noel. mengatakan dangkal tapi Anda nggak bisa menjawab. Bung Noel, tadi Coba disebutkan jelasin. bahwa- Enggak, Bahwa, perpecahan. saya apa lanjutkan. perpecahan? Perpecahan Kan saya bilang mahasiswa sudah perpecahan. terjadi Yang mana yang sejak perpecahan? ada partai Enggak, politik yang percaya katanya. mana? Ya isunya berbeda-beda, tidak satu isu. Karena isu itu Hah? jadi kesimpulan perpecahan. Iya. Itu salah lagi, Ted. Wah iyalah. Jadi Anda nggak bisa mengatakan itu salah. Tadi cara berpikir tadi ngawur. Enggak. Enggak itu Anda yang salah ngawur. dong. Anda Gimana? nggak bisa. Karena Enggak, kalau perbedaan. Anda kemudian tidak itu yang bisa terpecah. memaksakan. Oke, Dasar sebentar. logika Anda itu tidak udah salah. memaksakan. Nggak Sebentar, bisa yang memaksakan. dimaksud Logikanya mungkin- kamu udah salah, Nggak, Ted. Bung Noel, nggak Bung bisa. Noel, mungkin seperti ini. Di BMSI, BEM saja sudah terpecah. Ada Iya. BMSI dan BEM Nusantara. BEM Nusantara juga saat ini terpecah. Ada BEM Nusantara versi Eko, Pratama, dan juga Dimas yang menolak dibentuknya partai Nggak, ini. tentu kalau Nah, di situ menggunakan- mungkin maksudnya perpecahan sudah terjadi Bang, tanpa ada partai politik. Kalau menggunakan logika Bang Teddy, artinya kan toh boleh-boleh saja 2-3 kampus atau bahkan satu kampus melakukan satu inisiatif Boleh-boleh gerakan. saja dong orang bikin partai kemudian, politik atas ya, nama saya mahasiswa juga dong. tidak Ya, mempermasalahkan. Anda tadi mempermasalahkan gimana Landasan etis yang saya tanyakan. Etis Apa ya udah jelas, agendanya? saya udah jelasin tadi. Apa agendanya? Apa programnya? Etis apa versi siapa? antitesanya? Enggak, Anda Apa pemilik anti- etika enggak? Enggak, yang dipersoalkan tuh apa sih sebenarnya Bang Teddy Loh, gitu loh.
Kok jadi Oke. ditanya ke saya? Iya dong. Saya juga nggak mempermasalahkan. Kalian Saya yang nggak harus mempermasalahkan dia dipertanyakan. membawa Oke, nama nanti kita Yang mahasiswa. akan- mempermasalahkan Gitu loh. kalian. Makanya dari awal Iya. saya mengatakan tidak ada masalah. Makanya Oke. Saya mempermasalahkan kalian. Sekarang kalian tanya ke saya, Poinnya masalahnya apa? tidak Nggak, ada ngawur nih. masalah ya dengan pembentukan Ngawur Partai ini. Mahasiswa Indonesia. Nanti kita Saya juga nggak lanjutkan. mempermasalahkan di statement awal saya. Agendanya apa? Oke, nanti akan kita Itu yang lanjutkan saya katakan usai tadi. jeda sesaat lagi di dua sisi. Baik, sebentar Bung Noel, nanti kita lanjutkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami.